Dalam kisah, Ratu Semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah Ratu Semut yang berasal dari Bani Shishhiban. Berkatalah Ratu Semut kepada rakyatnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 18. Ini mengandung makna sayangnya Ratu Semut agar rakyatnya tidak menderita. Dia rela menderita asal rakyatnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Living Quran, tempat di mana kita berbagi dan bercerita mengenai kisah-kisah Islami. Sebelum kita mulai membahas kisahnya, silahkan klik dulu tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu bahwa foto yang ditampilkan dalam video ini hanyalah ilustrasi semata, tidak ada unsur dan maksud yang lainnya. Tanpa berlama-lama, ini dia kisahnya. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Ia merupakan putra dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kesalehan. Ia sering mendampingi ayahnya dalam sidang pengadilan dan memberikan nasihat yang bijaksana. Setelah wafatnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Ia memerintah selama 40 tahun dan selama masa pemerintahannya, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kemakmuran dan kejayaan. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang besar. Ia menguasai wilayah yang luas, termasuk wilayah Syam, Yaman, dan Mesir. Ia juga memiliki kekuatan militer yang tangguh, sehingga dapat menjaga keamanan dan kedamaian kerajaannya. Nabi Sulaiman juga dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat berbicara dengan hewan dan jin. Ia juga dapat mengendalikan angin dan memerintahkan jin untuk membangun istananya. Salah satu kisah yang fenomenal dari Nabi Sulaiman yaitu kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut yang bernama Jirsan. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyak pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Dalam kisah, Ratu Semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah Ratu Semut yang berasal dari Bani Shishhiban. Berkatalah Ratu Semut kepada rakyatnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 18. Ini mengandung makna sayangnya Ratu Semut agar rakyatnya tidak menderita. Sehingga kepeduliannya dia rela menderita asal rakyatnya senang. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta pasukannya untuk berhenti terlebih dahulu. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Ratu Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan agar tidak menyakiti para semut.
Kisah ini diambil dari kitab Qosasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang beliau miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut itu dan tersenyum penuh syukur. Sebagai nabi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami bahasa hewan, ia tidak memandang remeh makhluk sekecil itu. Lalu dalam ayat berikutnya, beliau pun berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 19. Doa ini adalah wujud syukur Nabi Sulaiman bahwa semua kekuasaan dan ilmu yang ia miliki hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran penting dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Semut ini adalah jauhi kesombongan, karena kesombongan akan menjauhkan dari kebijakan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya menjadi pelajaran dan inspirasi kepada para penguasa untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Mensyukuri nikmat Allah adalah pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun beliau banyak keistimewaannya, tetapi tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendoakan orang tuanya, Nabi Daud alaihissalam, dan tidak menampakkan kesombongan. Di samping itu, dalam kisah ini mengandung pesan, janganlah menyakiti binatang, terutama semut, karena binatang juga makhluk Allah yang perlu dilindungi. Maka, pesan yang dapat kita ambil adalah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kita melihat binatang, walaupun binatang itu terlihat menjijikan. Suatu kali ada kisah ketika seorang wali Allah berjalan-jalan, kemudian melihat seekor anjing yang sakit dan jelek banyak urapnya. Dan orang itu berkata secara tidak disadari, "Anjing kok jelek sekali." Dengan kuasa Allah, anjing itu pun bisa berbicara dan mengatakan, "Wahai orang tua, aku adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah dan tak pernah mengeluh. Apa yang Allah berikan kepada saya, maka saya makan dengan berterima kasih kepada Allah, karena aku termasuk makhluk Allah yang pandai bersyukur." Mendengar jawaban anjing itu, sang wali Allah pun sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut bukan hanya tentang keajaiban memahami bahasa hewan. Lebih dari itu, ia mengajarkan kita tentang kesombongan itu sifatnya hanya sementara, karena pada saatnya akan mengalami kehancuran. Ratu Semut itu sangat sayang kepada rakyatnya, sehingga dapat memberikan keamanan kepada rakyatnya. Hamba yang pandai bersyukur akan terus diberi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran berharga yang ditampilkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sebagai makhluk Allah diajari untuk saling menghormati dan menyayangi, walaupun kepada makhluk hidup yang lemah sekalipun. Janganlah sering menyakiti walaupun terhadap semut sekalipun. Hikmah ilmu di atas segala-galanya. Hal ini apa yang pernah dilakukan dari pilihan Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahta, harta, dan dunia, tetapi lebih memilih ilmu. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Keberkahan ilmu menjadikan tahta dunia menemaninya. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Semut itu sayang kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya pun sangat patuh dan hormat kepadanya.
serta rendah hati dan rasa syukur dari seorang nabi yang sangat berkuasa. Ini adalah sebuah pelajaran besar dari makhluk yang kecil, namun memiliki jiwa yang besar dan hati yang bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa hikmah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor semut kecil sekalipun. Nabi Sulaiman pun, meski memiliki pasukan dari langit dan bumi, tetap tersenyum, bersyukur, dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian pelajari dari kisah ini? Apakah kalian juga pernah merasakan pelajaran besar dari hal-hal kecil? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah Islami lainnya yang penuh hikmah dan inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.